Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizi. NIM 502100597. Kelas 1H, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam karangan dan tujuannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian karangan. Pengertian karangan. Karangan menurut G tahun 1965 adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Macam-macam karangan dan tujuannya. 1. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda yang diceritakan tersebut. Contoh karangan deskripsi. Matahari sudah agak condong ke arah barat, akan tetapi udara tetap terasa amat panas. Barangkali karena gumpalan-gumpalan awan yang memenuhi kaki langit itu menyerang bumi dengan memantulkan sinar matahari ke bawah, sehingga panas dan lembab. Ketika itu, sebuah bus antar kota melaju ke arah timur. Penumpangnya penuh. Hampir semua penumpangnya kegerahan karena kendaraan yang besar dan sesak itu tidak dilengkapi penyejuk udara. 2. Karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk karya tulis yang berupa serangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Tujuannya: A. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan. B. Memberikan wawasan kepada pembaca. C. Memberikan hiburan. D. Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Contoh karangan narasi. Sudah 4 tahun saya pindah dari rumah orang tuaku sama dengan 4 pegawai kantor lainnya. Aku menempati sebuah kamar sempit di suatu rumah. Bagian belakang ada 4 kamar yang sama. Terdapat pula sebuah ruang persegi panjang yang diisi dengan 3 meja, serta kumpulan kursi tempat anak-anak asrama menerima tamu. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuannya adalah untuk memaparkan atau menjelaskan suatu informasi kepada pembaca sejelas-jelasnya, sehingga pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan secara rinci terhadap sebuah kejadian. Contoh karangan eksposisi. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca bacaan dengan teliti atau saksama. Membaca dengan cara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai isi bacaan secara tepat dan terperinci. Misalnya, mengetahui hal-hal yang diperlukan. 4. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Tujuannya adalah untuk membuat pembaca yakin atau terpengaruh agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Contoh karangan argumentasi. Isu peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan jargon pendidikan yang tidak pernah berhenti. Sekolah menjadi institusi formal yang masih dipercaya untuk melaksanakan program tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap mutu lulusannya tidak siap memasuki dunia kerja atau dunia pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa Indonesia akan mengalami keterpurukan sumber daya manusia pada saat percaturan global makin intensif dan berat apabila persoalan ini tidak segera ditangani. 5. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Tujuannya adalah untuk membujuk atau mempengaruhi atau meyakinkan pembacanya agar mempercayai dan melakukan apa yang penulis sampaikan di dalam paragraf. Contoh karangan persuasi.
Harus diakui, internet merupakan teknologi informasi yang semakin maju, sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui akses internet, semua hal yang ada di dunia ini dapat kita ketahui hanya dengan melihat layar komputer. Dunia pendidikan pun membutuhkan informasi terbaru tentang ilmu pengetahuan. Jika guru dan siswa ingin mengejar kemajuan negara lain dan memiliki kesadaran untuk maju, internet akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di negara lain. Mari, tidak ada waktu lagi untuk tidak berinternet. Jadi, kesimpulan karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. 5 bentuk karangan umum yang dijumpai dalam keseharian kita adalah deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Sekian video dari saya tentang karangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.